Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan keterangan tentang maratibul ladzina yabghaduna fillah wa kayfiyatu muamalatihim. Level-level atau tingkatan-tingkatan orang-orang yang benci di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara muamalah kita terhadap mereka. Tentunya yang pernah saya terangkan bahwa mereka-mereka ada 7 golongan. Tapi kelanjutan daripada keterangan yang lalu, saya akan terangkan bagaimana sikap kita terhadap mereka, orang-orang yang akan merusak akidah kita. Orang-orang atau golongan-golongan yang akan merusak kita punya i'tiqad, kita punya akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah al-kufru atau orang-orang al-kafir. Dan kafir di sini ada 2. Yang pertama tentunya mereka adalah orang-orang kafir harbi atau muharib. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Orang-orang kafir harbi fahuwa yastahiqqul qatl. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang-orang yang kafir berhak kita memerangi mereka. Bahkan bukan saja memerangi, akan tetapi kita perangi mereka. Dan kita pun wajib ketika mereka memerangi, kita wajib perangi. Bahkan sampai pertumpahan darah pun. Walaysa ba'da hadzani ihana. Tentunya setelah yastahiqqul qatl wal irqab, kita perangi mereka, kita tumpahkan darah kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memerangi mereka, dan tidak ada jalan dari kedua ini selain ihanah. Kita hinakan mereka. Kita hinakan mereka, kita singkirkan mereka sekiranya mereka tidak bisa menguasai orang-orang muslim. Itu yang pertama adalah kafir harbi, sikap kita yaitu harus keras. Asyidda'u 'alal kuffar, tidak ada sama sekali lemah lembut terhadap mereka. Harus tegas, keras menghadapi mereka. Karena mereka akan memerangi kita seandainya kita diam. Dan adapun kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang berada di kawasan orang-orang Islam dan mereka tunduk dengan aturan-aturan Islam. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Sikap kita kepada mereka, fa innahu la yajuzu idza'uhu illa bil i'radi anhu. Kata Imam Al-Ghazali, kita tidak boleh
Bahkan dilarang untuk mengganggu mereka, orang-orang kafir dhimmi. Tidak boleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man adza dhimmiyan faqad adzani." Siapa orang yang mengganggu orang-orang kafir dhimmi, sama saja mereka menggangguku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita enggak boleh. Jangankan membunuh mereka, mengganggu saja kita dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam yang sangat indah. Ajaran Islam yang dibawa, yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang namanya orang muslim mengganggu orang kafir yang dhimmi, tidak ada. Ahlus sunnah wal jamaah mengharamkan itu, melarang itu. Akan tetapi di sini Al-Imam Al-Ghazali menyatakan illa bil i'radi anhu. Ya, kita tidak boleh mengganggu mereka. Ya, kita tidak boleh membuat resah mereka. Akan tetapi di sini Al-Imam Al-Ghazali menyatakan illa bil i'radi anhu wa tahgiri lahu bil ittirari ila adyagit turugi wa bitarkil mufataha bisalam. Sikap kita kepada mereka, di samping kita tidak boleh mengganggu, tapi jangan lupa kita sebagai mayoritas muslim, kita harus berpaling dari mereka. A'rid wa tahgiri lahu, dan bikin dia sekiranya dia sempitkan jalan sosial mereka agar supaya mereka berpikir tidak berani macam-macam kepada Islam. Mereka tidak berani, akan kurang ajar kepada mayoritas muslim. Ini wa tahgiri lahu bil ittirari ila adjagi turuq, sekiranya sempit jalan mereka, sosial mereka, ekonomi mereka, dengan tujuan agar supaya mereka terpanggil, agar mereka mau untuk mengikuti, untuk berkeyakinan seperti keyakinan kita, yaitu tujuannya adalah supaya mereka masuk Islam. Dan di sini juga Al-Imam Al-Ghazali menyatakan wa bitarkil mufataha bisalam. Kita jangan mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Kita nggak boleh lebih dulu mengucapkan assalamualaikum, nggak boleh. Kita mendoakan dia untuk selamat, nggak boleh. Karena assalam salah satu sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalam adalah satu nama daripada namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak layak daripada nama Allah ditujukan kepada orang-orang kafir walaupun dhimmi. Di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan fa idza qala assalamu alayka, apabila mereka lebih dulu mengucapkan salam kepada kita, yaitu kafir dhimmi, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, kita tidak boleh menjawab mereka dengan kalimat waalaikumsalam, gak boleh. Akan tetapi kita dianjurkan untuk mengucapkan wa alaika, dan atasmu, tidak dibarengi dengan kalimat assalam. Lalu wal aula al-kaf an mukhalatatihi wa muamalatihi wa muwakalatihi. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali tegas mengatakan al-kaf an mukhalatatihi. Jangan sering bergaul dengan mereka, bercampur baur dengan mereka, sosial dengan mereka.
wa muamalatihi, dan muamalat dengan orang-orang kafir dhimmi, wa muwakalatihi, saling mewakili, nggak boleh. Tujuan kita agar supaya mereka merasa hina, pada akhirnya mereka akan masuk ke Islam, yaitu agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Di sini ada satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kita sebagai orang muslim, atau sikap kita sebagai orang muslim yang mayoritas. Kita tidak boleh makruh, dihukumi makruh karahah syadidah. Makruh yang sangat-sangat makruh, bahkan mendekati haram. Saling istirsal dan saling inbisat. Saling inbisat. Saling kirim mengirim, saling kirim makanan, saling kirim itu, saling kirim itu, seperti halnya kita saling mengirim kepada teman kita sama muslim. Kita nggak boleh. Karena apa yang ditakutkan? Mereka kurang ajar. Akhirnya merasa bahwa agama dia itu paling benar. Dan terbukti subhanallah. Di kita, bahkan di mana-mana, khususnya di negara Indonesia, ya, kalau orang-orang kafir ini yang dhimmi, yang tadinya dhimmi, levelnya dhimmi, ketika ada orang-orang muslim, ya, ketika ada orang muslim yang membantunya, artinya membenarkan agama mereka, membenarkan statement mereka, membenarkan, mendukung logika mereka, mendukung ajaran-ajaran mereka, maka akhirnya mereka akan kurang ajar. Dan tidak boleh seorang kafir memimpin di satu tempat yang mana mayoritas tempat itu orang-orang muslim. Gak boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam firman-Nya, la tajidu qauman yu'minuna billah. Tidak engkau akan mendapati suatu kaum yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yawaduna man hadallaha wa rasulah, saling kasih sayang dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, saling mendukung orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka. Jangan, gak boleh. Tetap, dan jangan pernah mengatakan, ya, jangan pernah mengatakan bahwa semua agama sama di depan mereka. Gak boleh. Jangan kau pernah mengatakan semua sama, semua agama itu sama di sisi Tuhan. Jangan mau. Karena ini adalah pemurtadan. Karena ketika kita mengiyakan, mendukung logika mereka dan mengiyakan, mengamini, ya betul, semua agama itu sama di sisi Allah. Semua agama itu sama di sisi Tuhan, kata mereka. Jangan. Silahkan kau mengatakan bahwa agamamu itu paling benar, itu silahkan. Tapi kita tidak boleh meyakini, beriktikad bahwa semua agama itu benar. Tidak boleh. Karena agama yang paling benar
agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Itu yang pertama, yaitu kafir. Kedua, al-mubtadi. Bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang pelaku bid'ah? Pelaku bid'ah ini ada dua. Ada pelaku bid'ah yang mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam kebid'ahannya. Masuk ke dalam akidah-akidah yang dianut oleh orang-orang pelaku bid'ah. Ini namanya al-mubtadi alladzi yad'u ila bid'atihi. Bagaimana sikap kita? Ada dua di sini. Fa in kanatil bid'atu bihaitsu yukfaru biha. Apabila bid'ahnya levelnya yang dikafirkan, artinya bid'ahnya sudah bid'ah kelas tinggi, yaitu sama dengan orang-orang kafir, fa amruhu asyaddu minadh-dhimi. Maka sikap kita kepada mereka lebih tegas daripada kita mensikapi orang-orang kafir dhimmi. Awas, harus lebih tegas, harus lebih keras terhadap mereka pelaku bid'ah yang mengajak dengan kebid'ahannya, mengajak manusia untuk masuk dalam akidah mereka. Tidak boleh. Sikap kita harus lebih keras daripada kita mensikapi orang-orang kafir dhimmi. Lalu wa in kana mimman la yukfar fa amruhu bainahu wa bainallah akhaf min amril kafir la muhalata. Akan tetapi kalau sekiranya kebid'ahan mereka tidak sampai ke derajat kafir atau ke derajat kufur, maka kita pasrahkan urusannya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap kita terhadap mereka pelaku bid'ah yang tidak masuk kategori kafir, maka lebih ringan. Akhafu min amril kafir la muhala. Lebih ringan. Sikap kita lebih ringan daripada mensikapi orang-orang kafir. Walakinnil amru fil inkari alaihi asyaddu minhu alal kafir. Tapi tetap bagaimana sikap kita fil inkari, dalam mengingkari kepada mereka pelaku bid'ah, asyaddu minhu alal kafir, lebih tegas daripada orang-orang kafir. Ini luar biasa. Pelaku bid'ah ini kita harus ingkar terhadap mereka. Sikap kita harus ingkar terhadap mereka, melebihi keingkaran kita kepada orang-orang kafir. Karena apa? Karena orang kafir jelas. Ibaratnya kalau musuh, kita jelas. Ibaratnya kalau kita perang, jelas musuhnya yang mana. Tapi kalau pelaku bid'ah ini, dia sembunyi di balik keislamannya. Dia sembunyi di balik akidah Islamnya. Tapi dia merusak akidah umat Islam. Maka kita wajib lebih ingkar terhadap mereka-mereka, yaitu pelaku bid'ah. Entah itu bid'ah yang masuk kategori kufur atau bid'ah yang tidak masuk kategori kufur. Terus, lalu bagaimana ketika mereka mengucapkan salam kepada kita? Di sini di kitab Ihya Ulumuddin mas'alatun. Ada satu masalah yang diajukan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala anhu wa arda. Wa in salimal mubtadi'u fi khalwatin fala ba'sa biraddi jawabihi.
Dan apabila pelaku bid'ah mereka lebih dulu mengucapkan salam kepada kita, kita lihat keadaan kita. Apabila keadaan kita sedang sendiri, tidak ada orang lain di sekitar kita, fala ba'sa biraddi jawabihi. Enggak apa-apa. Kita enggak apa-apa menjawab salamnya dia. Tapi kata Imam Ghazali, walakin in alimta annal i'rada anhu was-sukuta an jawabih yakbahu fi nafsihi bid'atahu yu'athir fi zajrihi fatarkul jawabi aula. Akan tetapi kalau engkau tahu, kalau seandainya engkau berpaling, artinya tidak menjawab salam dia, was-sukut, dan kita diam, tidak menjawab salamnya dia, menyebabkan dia akan merasakan bahwa dia ini pelaku bid'ah yang sesat, pelaku bid'ah yang tidak benar, pelaku bid'ah yang tidak diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, akan dampak seperti itu. Ketika kita tidak menjawab atau berpaling dari salamnya, fatarkul jawabi aula, maka kita lebih baik, lebih aula, lebih utama kita tidak menjawab salamnya mereka. Akan tetapi wa in salimal mubtadi'u fi mala'in fatarkul jawabi aula. Dan apabila keadaan kita tidak sedang sendiri, artinya di sekeliling kita banyak orang, ada teman kita, ada saudara-saudara kita. Ketika kita menjawab salam dia, kita ada kekhawatiran. Kekhawatiran akan menyebabkan dia ini merasa senang. Atau kita tidak usah jawab dia. Fatarkul jawabi aula, kata Imam Ghazali. Lebih baik, lebih aula kita tidak menjawab salamnya. Tanfiran linnasi anhu, supaya orang-orang tahu. Dan orang-orang itu di sekeliling kita akan meninggalkannya. Wa takbihan li bid'atihi, dan meremehkan, menghinakan kebid'ahannya. Fi a'yunihim, di mata-mata manusia. Ini penting. Karena kita punya sikap itu kadang berkaitan dengan diri kita, kadang juga bisa berkaitan dengan orang lain. Kalau sekiranya berkaitan dengan diri kita, tergantung diri kita nanti. Tapi kalau di sini berkaitan dengan orang lain, ini bahaya. Karena tidak semua orang itu tahu dengan kebid'ahan orang-orang yang pelaku bid'ah. Makanya di sini dalam sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan tegas mengatakan, manin tahara sahiba bid'atin mala Allahu qalbahu amnan wa imana. Siapa orang yang tegas kepada pelaku bid'ah, tegas kepada orang-orang pelaku bid'ah, mala Allahu qalbahu amnan wa imana. Allah akan penuhi hatinya dengan rasa aman dan keimanan. Masya Allah. Jadi orang kalau misalkan tegas dengan pelaku bid'ah, maka Allah akan penuhi di dalam hatinya keimanan dan keamanan. Wa man ahana sahiba bid'atin aminallahu yaumal fazail akbar. Masya Allah. Ini janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang menghinakan orang-orang pelaku bid'ah, jangan kasih kebijakan, jangan kasih kebijaksanaan untuk mereka pelaku-pelaku bid'ah. Aminallahu yaumal fazail akbar. Allah akan memberikan keamanan kepada orang itu di hari di mana orang pada takut. Allah akan memberikan keamanan, merasa nyaman di hari di mana manusia pada takut.
Masya Allah. Ini janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dilanjutkan lagi oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman alana lahu, siapa orang yang lemah lembut terhadap pelaku bid'ah, wa akramahu, dan dia juga memuliakan pelaku bid'ah, aw laqiyahu bibishrin, atau ketika berjumpa dengan dia senang, gembira. Dia tampakkan kesenangannya, dia tampakkan kegembiraannya kepada pelaku bid'ah. Faqad istakhaffa bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah menghinakan, merendahkan, hati-hati dengan apa-apa yang diturunkan oleh atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jadi orang ketika kita ketemu sama pelaku bid'ah, jangan kita tampakkan kegembiraan kita sama mereka. Jangan pernah kita hormati mereka. Jangan lemah lembut terhadap mereka. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda. Ini Nabi kita yang tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa sampai Nabi itu seperti itu mengatakan? Karena tahu, karena pelaku bid'ah itu akan merusak syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelaku bid'ah akan merusak tatanan syariah yang sudah dibawa oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga, yaitu al-mubtadi al-ami. Al-mubtadi al-ami. Apa itu al-mubtadi al-ami? Pelaku bid'ah tapi awam. Pelaku bid'ah yang tidak mengajak dan tidak mampu untuk mengajak dan tidak takut kita pun orang-orang akan mengikutinya. Itu namanya al-mubtadi al-ami. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Orang-orang yang al-mubtadi al-ami. Pelaku bid'ah tapi awam. Fa'amruhu ahwan. Sikap kita lebih ringan daripada yang tadi. Fal-aula, kata Imam Al-Ghazali, yang lebih aula, lebih utama, an la yuqabiha bitaglid wal ihana. Kita tidak boleh keras dengan dia. Kita tidak boleh ihanah terhadap mereka. Kita tidak boleh merendahkan kepada mereka. Akan tetapi sikap kita ya talattaf bihi fin nusah. Kita lemah lembut sama mereka. Kita nasihati mereka. Ya. Karena mereka orang awam. Kita nasihati mereka agar supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Agar mereka bisa kembali menjalankan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna qulubal awam sari'atut tagallub. Karena hatinya orang awam itu bisa bolak-balik. Bisa kadang ya dengan kebodohannya, dengan keawamannya akan mudah kembali. Dan itu tujuan kita agar supaya mereka bisa menjalankan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi fa'illam yanfa'in nusuh. Akan tetapi kalau tidak ada manfaatnya nih nasihat kita kepada mereka. Wa kana fil i'radi anhu takbihun li bid'atihi fi ainihi ta'akkada al-istihbab fil i'rad. Kalau seandainya nasihat kita sama dia tidak ada manfaatnya dan kita berpaling darinya merupakan satu takbih. Artinya dia akan merasakan bahwa bid'ahnya dia itu rusak. Apa yang dilakukannya itu rusak. Apa yang dipercaya itu rusak. Fi ainihi di mata mereka. Ta'akadal istihbab kata Imam Ghazali. Ya kita ambil seperti itu. Lebih baik. Lebih baik kita i'rad darinya.
Wa in alima anna dzalika la yu'athir fihi, akan tetapi kalau sudah kita yakin bahwa nasihat kita ini tidak mempan, ajakan kita untuk kembali ini tidak mempan. Karena apa? Karena lijumu di tab'ihi, karena tabiatnya sudah kekeh kayak batu, keras. Warusukhi akidatihi, dan dia punya akidahnya itu dalam, sudah betul-betul mendalami dengan kebid'ahannya, fi qalbihi, di dalam hatinya, fal i'radu aula, maka kita lebih baik, lebih utama berpaling darinya. Li'annal bid'ah idza lam yubalik fi takbiha sya'at bainal khalqi wa amma fasaduha. Karena apa? Kata Imam Ghazali, karena bid'ah, kalau kita tidak betul-betul untuk merusak kebid'ahannya, menghancurkan kebid'ahannya, sya'at bainal khalqi wa amma fasaduha, akan tersebar kepada manusia-manusia yang lain, dan akan tersebar kerusakan-kerusakan ini kepada manusia-manusia yang lain, kepada orang-orang muslim yang lain. Maka dari itu ya, kita harus waspada. Maka dari itu kita harus punya sikap yang betul-betul. Apalagi di akhir zaman ini, yang pernah saya katakan bahwa di akhir zaman ini sangatlah banyak pelaku-pelaku bid'ah, sangat banyak pelaku-pelaku yang menganggap bahwa dirinya itu benar, padahal dia keluar daripada syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan mudah-mudahan ini adalah kelanjutan daripada apa yang pernah saya terangkan di hari kemarin, dan mudah-mudahan ini lebih manfaat, lebih kita memperhatikan akidah kita. Kita lebih memperhatikan bagaimana orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa lebih memperhatikan anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang di sekeliling kita, agar supaya jangan sampai terjerumus dalam akidah yang tidak benar, akidah yang menyebabkan kita dijauhi oleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na biberkatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.